Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi terkait dengan modul rancangan pembelajaran dalam UBD. Yang akan kami bahas yaitu Hook and Hold pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama Sri Kristian Giati, Sri Nadia Ini, Dani Arya Sena, dan Tanur Ardian, Dia Karini, dan Engga Yulita Sari. Yang pertama yaitu Understanding by Design, pengembangan kurikulum pembelajaran atau rancangan pembelajaran menggunakan UBD memiliki perbedaan dengan pengembangan rancangan pembelajaran pada umumnya. Secara keseluruhan, perbedaan tersebut terlihat dari maksud tujuan yang diinginkan menjadi harapan dengan fokus pada ide-ide besar dan penilaian yang tepat dari hasil tersebut dengan penekanan dan pemahaman, sehingga perlu kesiapan untuk mempertimbangkan tahapan ketiga dalam UBD, yaitu merencanakan kegiatan belajar yang tepat dalam kehidupan kelas sehari-hari. Dalam rancangan pembelajaran dalam UBD ada 7 rancangan yang sering disebut dengan where to yang artinya yaitu where, why, H, hook and hold, E, equip, R, provide, E, evaluate, T, to be tailored, O, to be organized. Nah, yang akan kami bahas yaitu W dan H, yaitu where, why, dan hook and hold. Pada poin rancangan pembelajaran bagian H, hook and hold yaitu salah satu elemen dalam perancangan kegiatan pembelajaran. Berdasarkan UBD, di mana guru menarik perhatian peserta didik dari awal dan mempertahankannya hingga akhir pembelajaran. Pada hook and hold terkait bagaimana caranya menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kerja. Ada 4. Yang pertama, membuat kontrak belajar dari awal pembelajaran. Yang kedua yaitu menggunakan model pembelajaran yang kooperatif. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Dan yang terakhir yaitu menerapkan teknologi dalam pembelajaran. Situasi apa yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar, menarik, konkret, dan sangat penting? Ada 3 situasi. Yang pertama yaitu situasi di mana pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Yang kedua yaitu mengaitkan pembelajaran dengan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, baik itu diferensiasi proses, produk, ataupun konten. Bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi? Nah, penyampaian materi dengan memanfaatkan teknologi baik digital maupun konvensional. Jika di dalam sekolah tersebut kondisi sarananya mendukung, maka guru harus menerapkan teknologi digital pada pembelajarannya. Sedangkan jika kondisi sekolah itu kurang mendukung untuk sarana prasarananya, maka menggunakan teknologi konvensional seperti alat peraga atau membuat sendiri alat dari bahan-bahan yang mudah didapat. Nah, lalu peluang macam apa yang bisa menopang minat pelajar ketika keadaan pembelajaran terasa sulit? Nah, di sini ada 3 kategori yang kami sampaikan. Yang pertama itu dalam proses pembelajaran sesekali selingi dengan ice breaking. Nah, yang kedua, pelajaran diselilingi dengan cerita pengalaman yang didapat untuk memotivasi peserta didik. Lalu yang ketiga, pembelajaran menggunakan teknologi sebagai media belajarnya. Mungkin itu yang dapat menjadi salah satu alternatif ketika keadaan pembelajaran terasa sulit. Nah, apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan resiko, rendahnya imajinasi, dan kurang beraninya untuk mempertanyakan, serta ketidakmampuan untuk memutuskan. Nah, yang pertama ini, hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan resiko si peserta didik. Yang pertama, kurangnya pemahaman peserta didik tentang materi yang diajarkan. Yang kedua, kurangnya pemahaman guru tentang karakteristik peserta didik. Yang ketiga, pemilihan materinya, seperti itu. Hambatan yang kedua yaitu hambatan yang menimbulkan rendahnya imajinasi peserta didik. Yang pertama, keterlibatan guru yang terlalu banyak mengontrol kegiatan yang dilakukan peserta didik. Yang kedua, cara belajar dengan menghafal tanpa pemahaman yang bermakna. Yang ketiga,
tekanan yang berlebihan terhadap konformitas tradisi di rumah, di sekolah, ataupun lingkungan yang dapat menghambat pengembangan kreativitas. Selanjutnya, peserta didik kurang memahami dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang selanjutnya, peserta didik takut berbuat salah dan takut dikritik oleh guru maupun oleh rekan sebaya. Selanjutnya, peserta didik tidak berpikir proaktif, di mana peserta didik itu bersifat pasif dalam kegiatan pembelajaran sehingga hanya menunggu instruksi untuk membuat pemikirannya, untuk menemukan ide dan informasi baru. Hambatan yang ketiga yaitu terkait dengan hambatan yang menimbulkan kurangnya rasa percaya diri dalam bertanya. Yang pertama, adanya rasa takut dalam diri peserta didik. Rasa takut adalah perasaan yang mendorong individu untuk menjauhi sesuatu atau sedapat mungkin dapat menghindar dari hal tersebut. Rasa takut pada umumnya mempunyai wujud perasaan terancam dan perasaan tidak nyaman terhadap dirinya di dalam suatu situasi. Yang kedua, timbulnya rasa gugup dan cemas dalam diri peserta didik. Gugup adalah perasaan diunjuk tanduk yang berupa perasaan resah dan gelisah tentang sesuatu yang mungkin terjadi, dan pada tingkatan tertentu bisa menjadi rasa takut. Rasa gugup menandai dimulainya serangan rasa cemas, detak jantung dan pernapasan menjadi lebih cepat, dan tiba-tiba kesulitan untuk menelan, atau tiba-tiba sakit perut dan tubuh mulai gemetaran. Yang ketiga, menolak tanggung jawab untuk hidup mengubah dirinya menjadi lebih baik. Yang keempat, yaitu hambatan yang menimbulkan ketidakmampuan memutuskan. Yang pertama, ketidakmampuan peserta didik untuk bertindak tegas dan adanya sifat ragu-ragu. Yang kedua, pemahaman yang tidak tepat terkait permasalahan. Dan yang ketiga, kurangnya kemampuan memanajemen waktu. Kesimpulan dari kelompok 2 dalam konteks hooks and hold dalam understanding by design, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan utama elemen hook and hold itu bertujuan untuk menarik perhatian peserta didik sejak awal pembelajaran dan mempertahankan minat mereka hingga akhir sesi pembelajaran. Lalu yang kedua, strategi pengajaran. Guru itu dapat menggunakan beragam strategi seperti membuat kontrak belajar, menerapkan model pembelajaran kooperatif dan PBL, serta memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, situasi pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik terkait dengan masalah kontekstual sehari-hari dan berdiferensiasi dapat membantu dalam menghasilkan ide-ide besar dan mempertahankan minat peserta didik. Yang keempat, pendekatan penyampaian materi. Jadi penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan minat peserta didik, namun perlu disesuaikan dengan kondisi sarana prasarana yang ada. Yang kelima, hambatan yang perlu diatasi. Jadi, guru perlu memahami hambatan-hambatan yang dapat menghambat kreativitas, partisipasi aktif, dan pengambilan resiko peserta didik, seperti kurangnya pemahaman materi, tekanan konformitas, dan rasa takut. Dengan memahami dan mengimplementasikan elemen hook and hold dalam UBD, guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik, berarti, dan mendukung perkembangan peserta didik secara holistik. Itu apa, Nen?